Keturunan sebelah ada yang nyerah karena diberi jabatan oleh Belanda. Makanya perlawanan Cilegon tidak berhasil, Ki Wasid dipancung. Makanya perjuangan Banten ketika itu dipimpin oleh Syekh Abdul Karim Tanaro dan yang lainnya dengan instruksi Syekh Nawawi Tanaro ahli tarekat tidak berhasil karena adanya antek yang diberi jabatan mufti oleh Belanda. Dikatakannya bahwa itu perjuangan oleh ahli tarekat itu sendiri salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan satana di mana saja Anda berada. Masih seputar habaib di Indonesia, dan kali ini ada sebuah ceramah yang cukup menggemparkan kita semua dari tokoh Banten, yakni Abuya Yusuf Mubarak. Bagaimana dia mengulas sejarah umat Islam khususnya di Banten di masa-masa penjajahan Belanda, dan seperti apa andil dari para habaib di daerah Banten ini yang kemudian diulas oleh Abuya Yusuf Mubarak dan tentu ini penting bagi kita orang pribumi harus paham, khususnya bagi warga masyarakat Banten. Kenapa? Karena sejarah itu adalah pelajaran guru yang paling berharga. Istilah yang paling sering kita dengar bahwa pengalaman itu adalah soko guru yang cukup berharga. Sejarah itu adalah sebuah peristiwa fakta yang nyata adanya. Karenanya harus selalu disampaikan biar generasi kita paham akan peristiwa-peristiwa masa lalu itu. Dan apa yang disampaikan oleh Abuya Yusuf Mubarak bahwa ada satu peristiwa di mana perlawanan masyarakat Banten khususnya para petani di masa penjajahan Belanda itu kemudian tidak maksimal, tidak optimal karena ada seorang antek, seorang mufti, Belanda, yang dia adalah seorang tokoh, Islam, dari kalangan habaib, yang kemudian menyatakan bahwa aliran tarekat itu adalah salah. Padahal, kelompok-kelompok tarekat di Banten sedang melakukan perlawanan terhadap Belanda. Karena fatwa itulah yang kemudian membuat banyak pengikut-pengikut tarekat ini kemudian memilih keluar dari barisan perjuangan, dan ini adalah sebuah peristiwa tragis yang dialami oleh perjuangan rakyat Banten. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba simak seperti apa ulasan dari Abuya Yusuf Mubarak ini. Dari keturunan Wali Songo justru itu ada keturunan Syekh Abdul Qadir Jalani, keturunan Sayyidina Hasan. Harus hati-hati. Tapi bahkan itu katanya tidak tercatat di salah satu nakobah. Betul. Pertanyaannya, kenapa Bapak tidak dicatat? Siasat Belanda. Untuk apa, Bah? Sengaja agar keturunan Wali Songo tidak diketahui oleh masyarakat bahwa di Indonesia tidak ada keturunan Wali Songo. Kenapa sebabnya, Bah? Karena Belanda tahu bahwa yang banyak melawan Belanda itu keturunan Wali Songo yang api perjuangannya tidak bisa dipadamkan. Tidak bisa, tidak nyerah oleh diberi medali oleh Belanda, tidak nyerah oleh diangkat jabatan oleh Belanda. Itulah keturunan Wali Songo. Tapi kalau keturunan sebelah ada yang taluk diberi medali oleh Belanda. Keturunan sebelah ada yang nyerah karena diberi jabatan oleh Belanda. Makanya perlawanan Cilegon tidak berhasil, Ki Wasid dipancung. Makanya perjuangan Banten ketika itu dipimpin oleh Syekh Abdul Karim Tanaro dan yang lainnya dengan instruksi Syekh Nawawi Tanaro ahli tarekat tidak berhasil karena adanya antek yang diberi jabatan mufti oleh Belanda. Dikatakannya bahwa itu perjuangan oleh ahli tarekat itu sendiri salah. Maka masyarakat tidak ikut ke ulama-ulama tarekat, mendijelekkannya tarekat. Nah, makanya perjuangan pemberontakan petani di Banten tidak optimal. Paham? Kalian sudah tahu siapa pengkhianatnya. Satu tuh, Banten dikotori. Yang kedua, di Banten setelahnya, kalau tidak salah Sultan Jenal Arifin, itu pernah terjadi oknum syarifah dengan oknum syarif, itu seolah-olah mungkin skenario atau tidak, yang sedang berumah tangga dikabarkan bercerai. Syarifah Fatimah ini jadi janda ditikah oleh Jenal Arifin Sultan.
Setelah ditikah, ini Syarifah Fatimah memfitnah Pangeran Prabu sehingga oleh bapaknya dibuang karena tidak ingin Syarifah Fatimah tidak ingin Pangeran Prabu untuk jadi raja penerus, harus anaknya. Dibuang putra mahkota Banten Pangeran Prabu. Tidak cukup segitu. Setelah Pangeran Prabu dibuang, Syarifah Fatimah ini memfitnah Sultan Banten. Dikatakan gila stres. Jadi tidak layak jadi sultan. Akhirnya para pangeran Banten ketika itu percaya, orang yang ngomongnya istrinya kok. Sehingga itu sultan dibuang kalau tidak salah ke Pandeglang. Sehingga kerajaan Banten jadi kosong, dipimpin oleh Syarifah Fatimah. Maka Banten dikuasai oleh Syarifah Fatimah. Setelah beliau itu menguasai Banten, balik lagi rujuk lagi dengan Syarif Abdullah dengan suaminya, bersatu lagi. Berarti di Banten itu ada Syarifah Fatimah, ada Syarif Abdullah, dan ada anaknya. Siapa dia Syarifah Fatimah? Ya dari golongan itu juga. Dia lagi. Untung ketahuan oleh Tubagus Buang dan Kitapa, maka Kitapa dan Tubagus Buang berunding dengan pangeran-pangeran Banten, kemudian diperangi, kemudian dibuang itu suami istri keluar. Jadi di Banten itu yang jelas dalam sejarah sudah 2 kali dihianati oleh yang oknum-oknum kelompok tadi. Dia lagi tuh. Yang mengaku diri di dalam tubuhku ada darah cucu Nabi. Pret. Oh itu Banten sudah 2 kali dihianati. Maka saat ini tidak ada lagi di Banten dan di bumi Nusantara, pribumi Nusantara dihianati, dibodohi oleh oknum-oknum yang hanya ngaku-ngaku zuriat Nabi. Berdiri kalian, injak bumi Indonesia adalah bumi kalian. Negara ini negara kalian. Kalian wajib menjaga Indonesia, kalian wajib menjaga tanah air Indonesia. Dan siapapun yang akan menjajah kalian. Sudah cukup Belanda menjajah kita. Sekarang kita tidak boleh dijajah oleh siapapun dari luar negeri. Paham? Paham? Bangkit kalian. Tidak ada lagi penjajahan. Setelah Belanda, di zaman modern tidak ada lagi penjajahan. Dan siapapun dia orang asing. Kalian harus punya harga diri. Kalian pun darah pejuang. Bangkit kalian. Tidak perlu kalian mencium kaki orang-orang yang mendolimi tanah tumpah darah Indonesia dan rakyat Indonesia dari keturunan Nama Songo khususnya. Tidak ada kemuliaan bagi mereka keturunan pengkhianat negeri ini. Paham? Kecuali mereka yang tobat, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada rakyat dan bekerja sama dengan Umaro untuk membangun Indonesia dan rakyat Indonesia. Ya. Aing bisa dia tuh. Ngamuk mah dia. Ngamuk mah aing ngebogana. Teu kudu diajaran. Aing mah kudu diajaran lembut. Kudu diajaran sopan. Model aing diajaran ke sopan, diajaran papolotot bekina. Iya. Cukup menarik ulasan yang disampaikan oleh Abu Yahya Yusuf Mubarak. Dan ini betul-betul sebuah wejangan yang membangkitkan semangat ya kita sebagai seorang pribumi ya. Semangat nasionalisme dan bagaimana peristiwa masa lalu ini betul-betul menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Kita berharap bahwa sejarah sebagai sebuah peristiwa masa lalu dan kita berharap generasi belakangan mau mengambil hikmah-hikmah di balik itu semua. Bahwa bagaimana perjuangan masyarakat Banten pada waktu itu khususnya dari kalangan organisasi tarekat itu mengalami ya kegagalan karena adanya fatwa dari kalangan tokoh Islam itu sendiri yang dianggap mufti di Batavia yang kemudian ya membuat fatwa bahwa organisasi tarekat itu salah. Nah, inilah yang kemudian pelajaran berharga bagi kita dan ulasan dari Abu Yahya Yusuf Mubarak ini betul-betul menjadi motivasi bagi kita semua bahwa ya kita memiliki semangat perjuangan. Itu kita ada darah para pejuang yang itu harus selalu dijaga dan dirawat, yang mencintai negerinya, yang mencintai ya pribuminya. Jangan mau diobok-obok oleh ya politik divide et impera ala Belanda. Jangan mau kemudian ya diperbudak oleh strategi-strategi Belanda yang hendak ya memecah belah persatuan dan kesatuan ya sebagai warga bangsa. Dan ini adalah sebuah nasihat wejangan yang menurut kita harus kita teruskan, harus kita edukasikan kepada generasi biar mereka paham sejarah daerahnya, sejarah bangsanya, agar generasi ini pandai menghargai sejarah ya para pendahulu kita, karena hanya dengan demikian kita bisa berdiri di atas kaki sendiri sebagai
warga negara Republik Indonesia. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.